Yang saya hormati rekan-rekan media, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang alat atau sea grader yang kemarin ditemukan oleh nelayan dari Majapahit, Desa Majapahit, Selayar, yang mana benda yang ditemukan oleh nelayan setempat, yaitu benda mirip rudal, sontak menggegerkan masyarakat perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah dicek oleh TNI Angkatan Laut di daerah setempat, benda dengan sebutan sea glider atau drone bawah laut bukannya milik TNI Angkatan Laut atau lembaga manapun juga di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan bahwa benda mirip rudal tersebut yang ditemukan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember 2020 lalu adalah sea glider. Sebelumnya benda tersebut disebut-sebut sebagai drone laut. Kata beliau, "Saya akan sampaikan tentang alat atau sea glider yang kemarin ditemukan oleh nelayan desa Majapahit Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut," ujar Yudo dalam konferensi pers dikutip dari Kompas TV Senin tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana diberitakan kompas.com. Setelah diadakan pemeriksaan TNI Angkatan Laut, benda mirip rudal tersebut panjangnya yaitu 22 cm, memiliki dua sayap yang masing-masing berukuran 50 cm, serta memiliki antena belakang yang panjangnya 93 cm. Di bodi sea glider tersebut terdapat instrumen mirip kamera dan seluruh kerangkanya terbuat dari aluminium. Apa sih sea glider itu? Banyak masyarakat bertanya-tanya dengan benda aneh mirip rudal tersebut. Menurut kutipan National Ocean Service Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Departemen Perdagangan Amerika Serikat, sea glider adalah pesawat tanpa awak bawah laut yang digunakan untuk mengumpulkan data laut. Robot kecil ini mampu mengumpulkan data laut di lokasi terkecil sekalipun. Pesawat kecil ini dilengkapi dengan berbagai macam sensor untuk memantau suhu, salinitas, arus, dan kondisi laut lainnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa alat tersebut biasanya diluncurkan dari kapal atas permukaan dan dapat menyelam ke dasar laut untuk mengumpulkan data kelautan. Setelah mengumpulkan data kelautan di dasar laut, alat tersebut bisa bergerak ke permukaan untuk mengirimkan data ke satelit. Kemudian pengendali di darat bisa mengambil data dari satelit tersebut. Kata beliau, alat ini bisa beroperasi di laut hingga 2 tahun lamanya. Bisa melayang, muncul, dan bisa berjalan lama, bisa sampai 2 tahun. Tapi setiap saat mereka muncul memberikan data, kemudian diisi lagi. Ini datanya masuk ke satelit lalu ke satuan pengendali di darat, kata beliau. Masih dalam keterangan Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti data apa saja yang masih ada atau pernah dikirim dari sea glider yang ditemukan. Data yang direkam melalui sea glider umumnya digunakan untuk sejumlah kepentingan diantaranya pertahanan dan industri. Dari hasil pemeriksaan sementara, Yudo belum bisa memastikan negara yang mengirim sea glider tersebut. Hal ini karena berdasarkan pemeriksaan sementara tidak ada ciri-ciri tulisan negara yang menjadi pembuat sea glider tersebut. Kata beliau, jadi tidak ada tulisan apapun di sini. Kami tidak rekayasa. Bahwa yang kami temukan seperti itu masih persis seperti yang ditemukan nelayan tersebut. Kita bawa ke sini, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Di lain kesempatan, ahli pertahanan dan keamanan Australia Strategic Policy Institute
Malcolm Davis menduga benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oceanografi dan sifat batimetri bawah laut wilayah tersebut. Dilansir dari ABC News, Davis mengatakan insiden itu patut diwaspadai lantaran drone itu ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Cina bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia. Papar Davis menambahkan, Cina perlu memahami oceanografi dan sifat batimetri wilayah itu. Jadi itulah alasan penempatan pesawat layang tersebut. Sebagaimana dikutip dari CNN International, semula drone tersebut diserahkan ke polisi. Namun, saat ini TNI telah mengambil kendaraan nir awak bawah laut itu dan tengah diselidiki di Pangkalan Angkatan Laut Utama ke-6 di Makassar. Analisa keamanan asal Indonesia, Muhammad Fauzan mengatakan, drone tersebut sangat mirip dengan UUV Sea-Wing China. Jika benar, Fauzan menuturkan penemuan drone ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagaimana itu bisa ditemukan jauh di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah melakukan banyak kejahatan atau bahkan aktivitas subversif di wilayah tersebut, kata Fauzan. Insiden ini serupa pernah terjadi 2 kali, yakni pada tahun 2020 dan 2019. Pada Maret 2019, sebuah drone Sea-Wing UUV yang sama ditemukan oleh nelayan di dekat Pulau Riau. Pada tahun 2020, sebuah drone kapal selam China juga ditemukan di dekat Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Hingga kini, Cina belum berkomentar terkait laporan penyitaan drone bawah lautnya di perairan Indonesia.